Mari kita buka firman Tuhan. Kita mulai Matius pasal yang ke-28. Kita belajar pagi hari ini judul khotbahnya Iki Tenanan. Kasih tahu teman-temannya, Iki Tenanan. Iki tenanan. Iki Tenanan itu artinya apa? Ini sungguhan ya. Yuk kita baca Matius 28. Dikatakan demikian. Yang tenanan apanya ini? Yuk kita baca Matius 28 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara semua, Anda lihat yang tenanan apanya ini? Nah, kita lihat itu firman Tuhan di ayat yang kedua tadi. Katakan demikian, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Anda perlu ingat, Anda perlu simpan baik-baik dalam batin Anda. Yang pertama, yang tenanan adalah malaikat itu sungguh ada. Amen? Malaikat sungguh ada. Waktu Yesus bangkit dari kematian, waktu ada perempuan-perempuan mau nengok ke kuburnya Yesus, ada malaikat. Buktinya apa? Itu tutup daripada kuburnya digulingkan. Tutupnya itu dari batu besar, saudara. Itu nggak mungkin kalau perempuan yang gulingkan, nggak mungkin. Laki-laki aja perlu banyak orang. Ayat 3, lihat sana. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Tidak ada makhluk seperti itu selain malaikat. Betul? Itu malaikat. Ayat 4, lihat. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, menjadi seperti orang-orang mati. Sampai penjaganya itu tentara, saudara, tentara Roma. Mereka prajurit kerajaan. Prajurit itu zaman dulu ya, prajurit Roma itu dia berani mati itu, gitu loh. Dia perang itu udah siap mati kemana-mana, ya kan, seperti itu. Tapi Anda lihat tadi di sana ayat 4, dan penjaga-penjaga itu gentar takut. Loh, sampai prajurit yang gagah berani, yang mentalnya buaja, siap mati, siap perang, sampai takut, saudara. Berarti itu artinya ini bukan makhluk biasa yang datang, betul nggak? Berarti ini tenanan ini, bahwa ada
Malaikat. Kuwi tenanan. Dan tadi waktu malaikat datang, ayat 2 coba perhatikan. Yang terjadi apa? Maka terjadilah apa? Gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan apa? Turun dari langit. Jadi saudara, malaikat Tuhan sungguh ada. Sampai prajuritnya takut semuanya. Sampai ada gempa bumi yang hebat karena ada malaikat Tuhan turun. Namanya gempa bumi itu yang merasakan satu orang atau banyak orang? Banyak orang. Dan ini kalau udah banyak orang merasakan, semuanya memiliki kesaksian yang sama, berarti benar. Betul? Berarti iki tenanan. Betul nggak saudara? Malaikat Tuhan itu tenanan ada, dan malaikat Tuhan itu beneran sungguhan datang waktu Yesus bangkit. Betul? Itu terjadi. Nah kemudian yang tenanan lagi apa? Katakan tadi ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus. Ia tidak ada di sini sebab ia apa? Telah bangkit. Yesus bangkit, kata malaikat itu. Tenanan apa enggak ini? Buktinya apa? Kita lihat ya. Ayat 9, perhatikan. Tiba-tiba apa? Yesus berjumpa dengan mereka. Tuh, saudara. Yesus kan katanya kan mati tadi kan. Betul enggak? Dikubur. Lah kok bisa berjumpa dengan mereka? Berarti Yesus Berarti Yesus tenanan bangkit, betul nggak? Yesus sungguhan bangkit. Sampai Yesus berkata, salam bagimu, shalom. Ini sungguhan Yesus bangkit. Dia datang di antara para murid. Lihat di sana, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kakinya bisa dipeluk, berarti bisa dirasakan, bisa dipegang, betul nggak? Berarti itu Yesus tenanan apa enggak itu? Tenanan. Sungguhan ini. Betul? Jadi itu bukan cuma mereka berimajinasi. Halu. Bukan. Ini sungguhan. Ini Yesus tenan itu. Itu bukan mereka cuma mimpi atau apa. Bisa dipegang ternyata. Betul? Itu yang terjadi. Saudara, ini tenanan saudara. Bahwa Yesus itu bangkit. Jadi itu bukan dongeng. Bukti lain, kita baca ayat 11 sampai ayat 15. Judulnya Dusta Mahkamah Agama. Ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Silakan lanjut. Dan sudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan jumlah orang kepada terjadi dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Cerita apa ini? Cerita bohong. Betul nggak? Yang bohong siapa? Mahkamah agama tadi. Ketika mereka di tengah jalan, ya kan? Datanglah beberapa orang dari penjaga itu. Beberapa orang dari penjaga, ya, tentara tadi, kepada imam-imam ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu. Memberitahukan apa berarti? Memberitahukan tadi loh, malaikat. Betul? Memberitahukan apa lagi? Yesus bangkit, hilang dari kuburnya, bangkit dia. Itu yang diberitakan. Ini tadi kan tenanan, betul kan? Malaikatnya tenanan, Yesusnya bangkit tenanan, betul nggak? Sungguhan semua. Mereka cerita sama imam-imam kepala. Nah itu yang diceritakan. Kalau Anda lihat ayat 11 itu begitu, memberitahukan segala yang terjadi itu. Nah itu tadi dua peristiwa itu. Nah
mendengar hal itu, coba lihat ayat yang ke-13. Imam-imam ngomong apa itu? Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya Yesus datang apa? Malam-malam dan mencuri Yesus, mencuri mayat Yesus itu maksudnya. Ketika kamu sedang tidur. Nah itu bohong. Betul? Dan akhirnya ya ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara apa? Orang Yahudi sampai sekarang. Saudara perhatikan, kita tadi bicara yang pertama malaikat itu tenanan ada. Percaya saudara? Yang kedua kita bicara tentang Yesus itu beneran bangkit. Buktinya dia di tengah jalan tadi Shalom. Wah, yang pertama ada suaranya. Pas dipegang, dipeluk kakinya, nyata ternyata. Betul? Nah kemudian saudara, sampai nyatanya bahwa Yesus bangkit itu, ya kan? Imam-imam mikir gini, waduh kalau ini bangsa Yahudi tahu bahwa Yesus bangkit, wah ini bakal percaya semua sama Yesus. Mereka khawatir, saudara. Akhirnya sampai imam-imam itu bikin kebohongan, cerita bohong, hoax, betul nggak? Supaya apa? Karena ceritanya itu tenanan, betul nggak? Wong tadi Anda lihat sendiri prajurit yang begitu pemberani sampai ketakutan, dan mereka cerita akhirnya itu karena tenanan. Sampai imam-imam ini harus menyuap prajurit tadi, dikasih uang supaya menceritakan kabar bohong. Saudara, kalau sampai ada orang bayar hanya untuk kebohongan, berarti aslinya peristiwa yang dibohongkan itu tadi sebelumnya, peristiwanya tenanan apa enggak? Tenanan. Betul enggak? Yesus itu sungguhan bangkit, makanya mereka bingung, wah piye carane? Mereka sampai bayar itu. Betul? Dan perhatikan saudara, ayat yang ke-15 tadi, kalimat terakhir coba dilihat. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Cerita apa ini yang tersiar? Cerita bohong tadi loh. Bahwa Yesus itu nggak bangkit, tapi dicuri mayatnya oleh murid-murid, dan murid-murid ngakunya kalau Yesus bangkit. Itu bohong, betul nggak? Tapi berita itu yang tersiar di seluruh orang Yahudi. Makanya Yahudi sampai sekarang itu nggak percaya kalau Yesus itu Mesias. Bisa pahami? Itulah mengapa orang Yahudi sampai sekarang banyak yang nggak percaya kalau Yesus Mesias. Karena mereka tidak mengerti bahwa kebangkitan Yesus itu tenanan, katakan tenanan. Kita ulangi, yang pertama yang tenanan apa saudara? Malaikat. Yang kedua apa? Tuhan Yesus bangkit. Ada lagi saudara yang tenanan, apa itu? Kita lihat yuk. Ayat 12 ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan apa? Sejumlah berapa? Uangnya receh atau duit gede? Duit gede. Coba bayangkan duit gede di kepala, di pikiran Anda berapa kira-kira? 1 juta? Wah, cilik gue ya enggak. Pikirkan berapa? Jumlah besar uang yang bisa Anda pikirkan berapa? Ayo, mikir. 10 juta? 100 juta udah besar belum? Lumayan, besar. Ini tadi dikatakan tentara itu mau dikasih apa? Sejumlah besar uang. Wah, mantep itu. Berarti angkanya berapa kira-kira? Nah, pikirkan. Betul? Ayat 15 perhatikan. Yuk perhatikan ayat 15. Mereka apa? Menerima. Fulusnya diambil enggak? Duitnya diambil enggak? Kenapa kok diambil?
gede bro, betul nggak? Uang gede itu berapa tadi? Uangnya berapa? Berapa? Kira-kira berapa? Ya kan? Ayo mikir, kira-kira besar berapa? Anda kira-kira pengen dikasih uang besar berapa? Ayo. Oh, ya kan? Saya tanya, kenapa kalau ngomong duit semuanya pada senyum? Karena duit enak, betul nggak? Saudara dengarkan, iki tenanan loh, iki tenanan. Orang bisa jatuh dalam dosa gara-gara uang. Ayo. Makin gede uang yang Anda kejar, makin gede Anda bisa jatuh loh. Ayo. Betul nggak? Iki tenanan saudara, betul nggak? Tadi dia bilang sejumlah besar uang, makanya mereka oke lah, ayo dihapusi betul nggak? Barangkali kalau cuma dikasih uang, alah menes juta lah wes, juta tak gue mangan wong papat entek. Orang usah, betul nggak? Bisa aja uangnya diambil, tapi ceritanya lain, tetap bener kalau cuma sedikit, betul nggak? Siapa yang seneng nyari uang gede, aduh. Hati-hati saudara. Betul nggak? Siapa yang pikirannya wis pokoknya piye golek duit terus. Halo, hati-hati. Apa? Ayo. Ya kita tunjuk diri Anda sendiri. Kira-kira sering yang dikhawatirkan, yang dikejar, yang dicari duit terus dah. Hati-hati saudara. Tuhan berkata, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Iki tenanan. Itu gak cuma dongeng. Itu tenanan saudara. Siapa suka uang besar? Hati-hati saudara. Saudara ini tenanan loh saudara loh. Saya harap Anda yang suka duit terus, saya mau bilang ya, bertobat hari ini. Serius, iki tenanan saudara. Prajurit itu ya, tadi saya mau bilang ya, prajurit itu bukan orang Yahudi, mereka orang Roma. Yahudi mau percaya Yesus, gak percaya Yesus, orang urusan dia. Dia netral sebenarnya. Mestinya dia bisa aja karena dia lihat peristiwa, dia langsung cerita apa adanya. Itu hati nuraninya dia begitu sebenarnya. Makanya tadi cerita. Tapi gara-gara duit besar, berubah ceritanya. Betul kan? Dan itu menyesatkan sebagian besar orang Yahudi sampai hari ini. Ngeri loh. Gara-gara duit sesat satu bangsa sepanjang masa. Wah, dosanya besar itu orang. Betul kan? Ketemu malaikat loh padahal. Siapa di sini yang pernah ketemu malaikat? Caca pernah. Ada lagi gak yang pernah? Saya aja belum pernah. Saya lihat malaikat mungkin, wah saya cerita terus. Lah ini orang lihat malaikat, tahu Yesus bangkit, malah jadi penyesat. Gila. Dosanya besar. Nyesatin satu bangsa dan bukan bangsanya wong Jawa yang disesatkan. Yahudi, bangsa pilihan Tuhan yang paling dicintai Tuhan, disesatkan. Bayangin dosanya sebesar apa tuh? Anda tahu apa yang menyebabkan dia berdosa? Hati-hati. Iki tenanan. Uang bisa membuatmu begitu jauh dari Tuhan. Udah mulai pikirannya uang terus. Mulai cinta itu. Cintai firman. Kotak persembahan itu ya saudara. Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya kalau ngasih persembahan, ojo receh saudara. Beri yang terbaik. Makin terbaik kamu berikan ke Tuhan,
hatimu makin mencintai Tuhan. Kamu tidak terikat dengan uang. Bisa dipahami? Tiap kali Anda ke gereja, jangan duitnya piro sing ngono, ya wis 2.000, jangan gitu. Bahkan sehari sebelumnya kalau bisa Anda pikirkan besok berapa ya yang saya mau persembahkan ke Tuhan. Itu mesti menjadi persembahan istimewa yang Anda beri dengan kesungguhan. Itu akan membuat hatimu makin mencintai Tuhan, bukan mencintai uang. Iki tenanan. Amin. Yang pertama yang tenanan apa? Malaikat. Yang kedua, Yesus bangkit. Yang kedua, yang ketiga, cinta uang itu jahat. Akar dari segala kejahatan. Yang keempat, yang terakhir. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Silakan. Dan lihatlah mengambil kain suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara perhatikan ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal apa? Bangkit. Ayo kita coba simak di sini. Pada waktu Yesus mati, kemudian setelah itu kuburan-kuburan terbuka. Ngeri ya saudara. Anda bayangin kuburan bukaan. Ngeri. Nah, yang terjadi apa? Ternyata ada orang-orang kudus bangkit. Loh, orang kudus bangkit. Orang kudus ini siapa ini? Ya, ini adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan di jalurnya Tuhan di masa-masa dulu. Siapa mereka? Contoh. Semua tokoh-tokoh Alkitab sebutkan. Daud, ya. Siapa lagi? Musa tidak dihitung di sini karena Musa itu termasuk yang ketika meninggal Tuhan sendiri yang bawa jasadnya. Dan Musa sudah langsung ke atas sama Elia di atas. Betul itu. Yoel. Siapa lagi? Siapa? Yohanes Pembaptis yang mati di penggal. Betul? Siapa lagi? Bukan. Salomo termasuk. Siapa lagi, saudara? Zakaria. Semua nabi-nabi sebut semua itu. Imam Harun kabeh sebut. Deborah kabeh. Samuel. Itu mereka semua ya, itu kan dikubur dari ribuan tahun, betul ya? Ada ratusan tahun, ribuan tahun, bangkit sudah rohnya. Lah kok bisa, kenapa? Lah mereka selama ini di mana? Berarti kan orang mati, ya kan? Karena belum ada penebusan darah Yesus waktu itu, ya kan? Kan sepanjang Adam sampai Yesus, itu kan nggak ada penebusan dosa, betul ya? Jadi mereka semuanya istilahnya walaupun itu orang pilihan Tuhan, hidup dalam Tuhan, tapi tetap dosanya kan masih melekat. Betul nggak? Jadi mereka itu belum bisa masuk ke Firdaus. Sebaik-baiknya orang tanpa ditebus oleh Yesus tidak bisa masuk surga. Anda harus catat itu. Itu sebabnya mau orang sebaik apapun, kalau tidak percaya Yesus nggak bisa masuk ke surga. Nah itu sebabnya mereka selama ini ketika mati, mereka turun ke dunia orang mati. Begini, perhatikan. Kalau itu orang jahat, di dunia orang mati disiksa sama penjaga dunia orang mati, setan-setan dan sebagainya. Jadi pahami? Tapi kalau dia adalah kelasnya anak-anak Tuhan, turun ke dunia orang mati jadi tawanan. Nah, ketika Yesus sudah disalib kan ada penebusan dosa, betul ya? Karena darah Yesus nebus dosa. Yesus mati, maka rohnya Tuhan turun ke dunia orang mati. Dan di sana dia memberitakan
kabar kemenangan itu. Makanya ada firman Tuhan di kitab nabi-nabi, ada yang berkata bahwa ada kabar kemenangan disampaikan pada para tawanan. Tawanan apa? Tawanan di dunia orang mati itu. Mereka dengar kabar Yesus nebus dosa. Nah, itulah mereka dibebaskan dari tawanan itu. Makanya mereka naik ke atas. Kenapa mereka ada di kuburan-kuburan? Kok enggak langsung naik bersama di surga? Karena Yesus belum naik. Mereka nanti sama-sama sama Yesus. Betul? Seperti itu. Nah, saudara, perhatikan. Yang tenanan apa sih? Yang tenanan adalah penebusan Yesus. Itu sungguhan, saudara. Itu tenanan. Yesus sampai mau turun dari surga, lahir di dunia menjadi manusia kayak kita. Itu udah mahal banget harganya. Itu kalau bukan karena nebus satu-satunya jalan nebus manusia hanya dengan cara salib. Itu tenanan, saudara. Kalau ada cara lain, pasti Yesus akan pilih cara lain yang lebih mudah. Tapi sungguh, caranya cuma itu. Ke surga itu, jalannya cuma Yesus. Karena Yesus sudah nanggung dosa kita di kayu salib. Itu tenanan, saudara. Makanya sampai yang ribuan tahun di dunia orang mati, tenanan bisa bebas mereka. Karena penebusan darah Yesus, itu tenanan. Betul? Sudah dengarkan? Kalau Yesus saja, dia sampai rekoso, dia mau dianggap, bahkan ya, orang kalau dengar nama Yesus mereka ngomong, lah menungso kok disembah. Dia Tuhan. Tapi dia rela disalah mengerti banyak orang demi nebus dosa kita. Itu tenanan, saudara. Sampai seperti itu beliau. Itu sebabnya dengarkan firman ini. Beliau aja rela tenanan kayak gitu. Masa kita nyembah Tuhan gak tenanan? Betul gak? Masa kita jadi orang Kristen sudah ditebus doang, orang tenanan jadi orang Kristen? Betul gak? Masa kita gak sungguh-sungguh jadi orang Kristen yang sungguhan? Masa kita terus saja masih hidup di lingkaran dosa kita terus? Betul gak? Padahal Yesus itu tenanan loh, saudara. Jalan satu-satunya cuma beliau, dan beliau sudah bayar lunas. Masa kita nggak mau bayar apa-apa? Betul nggak? Iki tenanan, saudara. Ini sungguhan. Yesus mau mati sampai seperti itu. Itu sungguhan. Masa kita nyembah Tuhan aja nggak tenanan, nyanyi nggak tenanan, neng gereja nggak tenanan, ya kan? Tiap hari sudah punya Alkitab, gak gelem maca tenanan. Betul nggak? Ya kan? Masa kita ini tiap hari gak gelem golek Tuhan tenanan, betul gak? Padahal Tuhan sudah tenanan. Amin, saudara. Masa kita jadi orang Kristen halah ngene-ngene lah, tidak mau tenanan berusaha menjadi anak Tuhan yang baik, betul gak? Saudara, mari mulai hari ini, ayo tenanan sama Tuhan.